Halo, di sini kita akan belajar tentang 4 pilar kebangsaan. Apa sih itu 4 pilar kebangsaan? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, 4 pilar diantaranya berisi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila diibaratkan seperti 5 jari kita yang saling melengkapi. Ibaratkan seperti ini, Indonesia bagaikan seperti rumah yang besar. Nah, dalam rumah yang besar tersebut harus memerlukan aturan agar penghuninya merasakan aman dan nyaman. Nah, aturan tersebutlah yang disebut sebagai Pancasila, seperti halnya Pancasila yang mengatur di negara Indonesia ini. Nah, pasti dari kalian bertanya-tanya, dari mana sih asal Pancasila? Jadi seperti ini. Dahulu sebelum merdeka, para pemimpin berkumpul membahas bagaimana aturan setelah merdeka nantinya. Nilai-nilai apa yang harus diterapkan dengan kondisi Indonesia yang memiliki keberagaman. Nah, perumusan itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Dimulai dengan Insinyur Soekarno mengumumkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Setelah itu, Dokuritsu Jumbicho Sakai membentuk Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Nah, kemudian Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Di mana sidang tersebut menghasilkan 5 nilai penting. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada Pancasila memiliki 5 sila, yang masing-masing sila tersebut memiliki lambang masing-masing yang memiliki makna yang berbeda-beda. Di sini kita akan membahas tentang makna 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang bermaksud agar masyarakat Indonesia itu berketuhanan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini bermaksud agar masyarakat Indonesia menghormati dan berperilaku adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya kita tetap bersatu meskipun memiliki keberagaman baik suku, ras maupun budayanya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya agar kita melakukan musyawarah untuk mendapatkan mufakat bersama. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bermaksud agar kita berperilaku adil kepada manusia. Nah, di sini kita akan membahas lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Yang pertama ada lambang bintang, yang berarti berketuhanan yang Maha Esa, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa agar kita itu berketuhanan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian pada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, digambarkan dengan rantai yang berarti menghormati, menyayangi, dan berlaku adil kepada semua orang. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, digambarkan dengan pohon beringin yang bermaksud agar bersatu meskipun berbeda ras maupun suku. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, digambarkan dengan kepala banteng yang bermaksud agar kita bermusyawarah untuk menuju keputusan bersama. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang digambarkan dengan kap, padi, dan kapas, yang berarti seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Di sini ada contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada hidup rukun, damai dengan menghargai perbedaan. Yang kedua, menjaga persatuan kesatuan dengan menghargai perbedaan suku maupun ras. Intinya, kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keberagaman, sebaiknya kita jangan senang membeda-bedakan. Kita harus tetap bersatu meskipun dengan perbedaan yang ada.
Selanjutnya ada UUD 1945. Apa sih itu UUD 1945? Mari kita bahas bersama. UUD singkatan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Diibaratkan UUD ini sebagai buku aturan di negara kita. Dengan musyawarah atau perumusan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang kedua BPUPKI, di mana tokoh-tokoh tertinggi diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta ikut serta dalam perumusan tersebut. Setelah dilakukan rapat yang panjang, akhirnya menghasilkan Undang-Undang Dasar yang disetujui secara adil. Pada masa perumusan dimulailah dengan dibentuknya Panitia 9 yang bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar. Kemudian menghasilkan Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta adalah hasil dari rancangan Panitia 9 yang kemudian menjadi dasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian menghasilkan buku aturan atau disebut dengan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 sampai sekarang. Nah, setelah belajar tadi, di sini ada penerapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada kebebasan ekspresi, yaitu di mana kita boleh dalam menyampaikan pendapat di media sosial ataupun dalam diskusi. Kemudian adanya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi setiap anak. Kemudian ada kebebasan beragama. Nah, selain itu masih banyak lagi penerapan tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bisa disebutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke 4 pilar kebangsaan yang ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Republik Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan tersebut sesuai sekali dengan keberadaan Indonesia, yaitu memiliki keberagaman baik budaya, suku, ataupun ras. Nah, dari mana sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang disebutkan di dalam Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan karya Botan Tular. Botan Tular yaitu pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Nah, pada masa penjajahan simbol ini diangkat kembali sebagai simbol persatuan bangsa, yang kemudian diresmikan sebagai semboyan negara Indonesia saat masa proklamasi kemerdekaan. Seperti 2 pilar kebangsaan sudah kita pelajari, setelah kita belajar tentang pilar kebangsaan, disebutkan ada penerapan nilai dari pilar kebangsaan. Di sini ada penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya saling menghormati, sikap kerjasama, toleransi, cinta tanah air, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang NKRI atau pilar kebangsaan yang nomor 4, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita akan memahami tentang NKRI. Nah, diibaratkan ya, Indonesia itu seperti halnya rumah yang besar yang membutuhkan banyak penghuni. Nah, penghuninya itu memiliki keberagaman, di antaranya ada yang tinggi, ada yang senang memakan pedas, ada yang suka makan manis, seperti itu. Begitu juga dengan negara Indonesia, di mana masyarakatnya itu memiliki perbedaan agama maupun ras dan suku. Ada yang berasal dari Aceh, ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Bali, dan lain sebagainya, dengan perbedaan budaya pada masing-masing daerah tersebut. Namun perbedaan itulah yang dapat menyatukan negara Indonesia ini. Dulu pada masa penjajahan, diibaratkan Indonesia itu sebagai rumah, dan para penjajah itu diibaratkan sebagai tamu yang tidak diundang yang bermain di rumah kita, yang berlaku sewenang-wenang di rumah kita. Namun masyarakat Indonesia tidak menyerah begitu saja. Setelah perjuangan keras dan perjuangan yang dilakukan, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka dari para penjajah.
Nah, mulai sejak itu terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diumumkan oleh Insinyur Soekarno. Artikan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu kesatuan bentuk negara Indonesia dengan menganut sistem kesatuan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, setelah pembelajaran tadi, apakah sudah paham semuanya? Sudah ya, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Nah, keempat pilar kebangsaan merupakan pilar yang penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan landasan yang kokoh bagi kemajuan bangsa dan menjadi dasar segalanya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.